Valerie hanya seorang pembohong? Apakah mereka melupakan fakta itu? Sakit, perih, juga bercampur lucu. Hidup ini terasa lucu, menertawakan Valerie dengan berbagai pesakitan. Di depan rumah besar itu sudah ada 2 mobil yang menunggu. Salah satu pengawal mendekati Valerie. "Mari Nona, Anda harus segera berangkat." "Masuklah Nona, Tuan Besar tidak suka menunggu." "Apa? Ada apa itu? Kenapa kakek Paul sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil yang ditunjuk untuk Valerie naiki? Apakah maksudnya mereka akan bersama di dalam satu mobil? Ini terasa aneh, mengingat kakek Paul adalah seorang yang sangat terhormat dan menjaga nama baiknya. Kemudian rela duduk di satu mobil dengan gadis pembohong seperti Vale. "Nona, cepatlah, Tuan Besar sudah menunggu." Ingin sekali dia meraung, menunjukkan pada kakek Paul bahwa di dalam kebohongan itu setidaknya ada sedikit sisi baik Valerie yang dia bawa ke rumah ini. Tapi dia tetaplah hanya seorang gadis yang ketakutan luar biasa, sampai hanya menangislah yang bisa Vale lakukan saat kakeknya mulai menaiki mobil mewah itu. Tidak menunggu 2 detik, ketika dia masuk dan pintu ditutup dari luar sana, mobil pun melaju meninggalkan halaman mansion yang sangat luas itu. Semakin takut dan gemetar dia membayangkan ganjaran seperti apa yang akan dia hadapi di depan sana. Ketika kakek Paul berdiam di sebelahnya, itu terasa bagaikan guntur yang menyambar Valerie. "Valerie, mari kita bicara." Petir itu perlahan surut. Valerie merasa ada kejanggalan dari nada suara dan ucapan kakek Paul. Maksud Anda, Tuan?" tanya Valerie dengan nada yang sulit dikendalikan. Apa yang bisa saya bicarakan dengan Anda?" "Ada apa dengan kakek tua ini?" Nadanya tidak lagi sama seperti ketika di rumah tadi. Memang tidak ramah, tapi kali ini kakek Paul terdengar sedikit lebih manusiawi. "Jika aku memberimu keringanan dan timbal balik yang harus kau lakukan, apakah kau mau?" Dek. Pertanyaan ambigu yang membuat Valerie mulai berpikiran buruk. Sekarang, jangan bilang jika ternyata kakek tua ini berniat ingin menjadikan Valerie sebagai wanita simpanannya. Sangat menakutkan, menciutkan nyali Valerie seketika itu juga. Apa maksud Anda, Tuan?" Valerie terbata, tetap memaksa mulutnya berkata meski itu sangat menegangkan. "Maaf, di mata semua orang memang aku hanya perempuan hina yang rela berbohong demi uang. Tapi Tuhan, tolong jangan merendahkan saya." "Apa aku berkata seperti itu?" Alis kakek Paul mengerut tidak senang. Dari ekspresi Valerie bisa dia baca apa yang sedang dipikirkan oleh gadis tersebut. "Aku ingin memberimu keringanan. Jangan berpikir aku menginginkan sesuatu yang milik cucuku." Valerie merasa sangat malu, juga semakin takut oleh perkataan pria tua ini. Dia sudah salah menilai ternyata, dan kakek Paul tersinggung oleh anggapan salah Valerie. Maaf, aku minta maaf jika membuat Anda marah. Jupiter sudah bercerita tentang kau sangat banyak. Cucuku yang bodoh itu berkata dia sudah jatuh cinta pada gadis yang membohongi juga memanfaatkannya. Tergelak pendek, kakek Paul melanjutkan lagi kalimat itu. "Kau gadis baik-baik itu yang Jupiter katakan. Selain karena jatuh cinta padamu, dia juga tidak ingin masa depanmu menjadi rusak. Katanya Jupiter ingin kau menjadi ibu bagi Rainer." Pastilah maksud kakek Paul tentang Valerie yang masih suci. Meski ini memang memalukan untuk dibicarakan, Valerie tetap bersyukur. Setidaknya Jupiter sudah mencoba berbicara kepada kakeknya. "Saya tidak mengerti ucapan Anda, Tuan." Valerie takut menduga mungkin kakek Paul memberinya izin bersama dengan Jupiter. Dia takut akan kembali terlempar ketika ternyata bukan seperti itu maksud dari ucapan sang kakek. "Apa kau mencintainya dengan tulus? Kau tidak berniat untuk berbohong dan berpura-pura baik pada Rainer hanya demi uang, kan?"
Tanya kakek Paul membuat Valerie semakin bingung sekarang. Sejak tadi orang tua itu tidak peduli dengan permohonan Valerie. Gugup, dia mengangguk ragu-ragu. Aku mencintainya sangat tulus. Benar, aku sudah memanfaatkannya di awal. Tapi Tuan, perasaanku padanya sangat tulus, dan cinta yang aku berikan untuk Rainer pun bukan sekedar menarik simpati Jupiter. Dia sudah seperti bagian dari diriku. Air mata yang sempat kering kini menetes lagi. Valerie mengenang setiap hari yang dia lalui dengan Rainer. Sejak anak itu masih menjadi anak yang kasar, tidak memiliki sopan santun. Dia teringat bagaimana sulitnya mendekati Rainer, membuat anak itu betah dan mulai menerima dirinya. Dia rindu akan semua itu, tapi kemudian Valerie tersadar bahwa semua sudah berubah sekarang. Rainer, anak itu sudah membenci Valerie melebihi kebenciannya di awal pertemuan mereka. Aku sangat mencintainya, seakan Rainer adalah anak yang lahir dari rahimku, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Dia menahan bibirnya untuk tidak terisak. Apa kau ingin menjadi ibunya yang sesungguhnya? Kau tidak marah dia membencimu? Tersenyum sumbang, Valerie pun menjawab dengan ramah, dengan lemah. Apakah itu mungkin, Tuan? Rainer sudah tahu siapa ibu yang sesungguhnya. Sakit dia rasakan, mengakui Meganlah ibu yang melahirkan Rainer. Lalu marah? Apakah aku berhak untuk marah? Rainer pantas membenciku karena sangat kecewa. Aku tidak marah dan juga merasa menyesal pernah menjadi orang terdekatnya. Justru semua itu terasa indah dan akan Valerie rajut kenangannya menjadi ingatan yang akan dia abadikan dalam ingatannya. Maka diamlah di sini sampai kau dibutuhkan oleh Rainer. Valerie tidak mengerti, hanya mengikuti arah mata kakek Paul, melihat mobil yang mereka tumpangi sudah berhenti di depan sebuah rumah berukuran kecil. Juga halamannya yang asri. Gadis itu sedikit bingung kala mengingat perkataan kakek Paul barusan. Maksud Anda? Kalimat Valerie terjeda. Tuan, apakah Anda berkata aku akan tinggal di sini sampai Rainer membutuhkan aku? Apakah Anda baru saja berkata demikian? Tanya Valerie tidak beraturan. Iya, tinggallah di sini sementara waktu sampai Rainer meminta kau kembali. Kakek Paul menatap gadis yang kebingungan itu dan menjelaskan arti ucapannya. Valerie, aku tidak akan meminta maaf atas apapun karena kau memang bersalah. Tapi demi cucu dan cucu buyutku, harus aku turunkan harga diri untuk memberimu kesempatan. Maka kau harus menunjukkan kepatuhanmu terlebih dahulu sebelum aku memberikan izin. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin aku bisa kembali jika Rainer saja sangat membenciku? Sungguh, Valerie tidak mengerti akan isi pikiran kakek tua ini. Dia bingung, itu yang Valerie rasakan. Rainer mungkin membencimu sekarang, tetapi aku percaya itu karena dia sudah terlanjur mencintaimu sebagai ibunya. Cucu buyutku hanya kecewa, tidak menyangka bahwa keluarga ini memiliki masalah yang sangat berat dan rumit. Dia hanya butuh waktu untuk menyadari perasaannya kembali. Kau tahu kan, Rainer masih sangat kecil, kata kakek Paul. Bukan kakek tua itu tidak bisa melihat kenyataan di depan matanya. Meski benar dia benci dan syok akan kebohongan Valerie, entah kenapa dia justru senang menyadari Valerie bukanlah Megan. Orang tua itu sudah mendapat banyak laporan yang menceritakan kedekatan Rainer dengan Valerie, menyebut gadis itu sangat mengutamakan Rainer meski bukan ibu yang sebenarnya. Kakek Paul juga mendapat banyak informasi dari sekolah yang lama juga yang baru, dan sebenarnya dia pun bisa melihat sisi baik Valerie bukan sekedar untuk menarik hati Jupiter. Antara bersyukur dan kecewa, kakek Paul ingin membuat hubungan keluarga ini menjadi baik dengan cara yang mungkin akan membuat sebagian orang menderita. Rainer mungkin sangat keras, tapi percayalah, dia sangat merindukanmu menemaninya. Rainer hanya tidak bisa mengutarakan isi kepalanya.
Seperti yang kau tahu, keturunan keluarga Emmanuel memanglah memiliki watak yang keras. Semakin kau melemah, mendekat dengan segala pengakuan salah, kamu akan terus mempertahankan diri. Kami akan terus mempertahankan diri. Kami akan terus melihat kau yang salah tanpa berpikir bahwa kami juga membutuhkan dirimu. Seperti itulah sifat dasar keluarga kami yang keras. Tapi jika kau pergi dan berpura-pura acuh, Rainer mungkin sangat keras, tapi percayalah, dia sangat merindukanmu menemaninya. Rainer hanya tidak bisa mengutarakan isi kepalanya. Seperti yang kau tahu, keturunan keluarga Emmanuel memanglah memiliki watak yang keras. Semakin kau melemah, mendekat dengan mengalah pengakuan salah, kami akan terus mempertahankan diri. Kami akan terus melihat kau yang salah tanpa berpikir bahwa kami juga membutuhkan dirimu. Seperti itulah sifat dasar keluarga kami yang keras. Tapi jika kau pergi dan berpura-pura acuh, disitulah Rainer akan sadar bahwa dia membutuhkanmu dan meminta kami membawa kau kembali padanya. Valerie mengingat bagaimana Jupiter mulai jatuh cinta padanya. Memang persis seperti yang kakek Paul katakan. Ya, ketika Valerie menantang laki-laki itu, memberanikan diri melawan semua perkataan Jupiter dan menjaga jarak agar tidak terlalu banyak kontak fisik, justru Jupiter sendirilah yang datang padanya. Maksud Anda seperti itu untuk membuat Rainer membuka diri? Tapi apakah Anda lupa dengan Jupiter? Valerie tersenyum sumbang. Jika Anda berniat memang sebaik itu, bukankah seharusnya Jupiter juga tahu keberadaanku? Tapi Anda justru membuat seakan aku kabur dari rumah. Itu untuk menjaga emosinya, kakek Paul menyaut cepat. Kau tahu Jupiter seorang yang emosional? Dia akan terus menemuimu ke sini. Bahkan mungkin anak itu akan memilih tinggal denganmu. Dia tidak akan tampak sedih, yang lantas membuat Rainer curiga bahwa ayahnya sengaja menyembunyikan kau. Tapi jika dia juga frustasi, kehilangan semangat menjalani harinya tanpa keberadaanmu, maka Rainer bisa memastikan kalian memang tidak saling bertemu. Ketika Rainer melihat ayahnya seperti orang gila yang kehilangan arah, anak itu juga akan mulai menyadari kehadiranmu di rumah ini. Ini seperti kakek Paul sengaja membuat kedua cucunya kelimpungan, lalu kemudian dia membawa Valerie kembali ke rumah itu. Sangat aneh, tapi juga masuk akal. Valerie, jangan terlalu takut padaku. Aku memang jahat dan kejam, tapi aku juga bisa melihat kebenaran. Dan asal kau tahu, aku sendiri tidak begitu menyukai cerita cinta yang dia jual oleh Jupiter tentang perasaan cinta antara kalian. Aku menilai sendiri perubahan yang kau bawa untuk Rainer dan menjadi poin untukmu. Sebab itu, aku melakukan ini untuk membantu kalian bertiga. Tinggallah di sini, jangan telepon dan jangan temui Jupiter sebelum aku mengizinkanmu. Tapi jika kau tidak mau, jika kau mengabaikan perkataanku dan melanggar kesepakatan ini, maka kesempatan untukmu juga akan berakhir detik ini juga. Sangat mengagumkan juga menakutkan, kakek Paul yang sudah tua ternyata memiliki sisi baik dan menakutkan di saat yang bersamaan. Sementara itu, ketika Jupiter kembali dari kantor, sedikit bingung dia melihat wajah para pelayan yang seakan ketakutan melihat dirinya. Apa yang membuat mereka seperti ini? Jupiter bertanya dalam benaknya, sembari menaiki anak tangga menuju lantai atas. Seingatnya, dia tidak mengatakan apapun pada pelayan. Terakhir kali Jupiter marah adalah malam ketika Patricia menyeret Valerie menyiapkan hukuman untuk gadis yang dia cintai. Dia sudah memberhentikan semua pelayan yang menjadi kaki tangan Patricia. Dan setelahnya tidak pernah lagi ada keributan di rumah ini. Rasanya sangat aneh dengan ekspresi para pelayan. Saat memasuki kamar pun, Jupiter belum curiga dengan sesuatu. Lelaki itu memasuki kamarnya mempersiapkan wajah bersahabat untuk bertemu dengan sang gadis. Jupiter sudah berniat ingin memperbaiki hubungannya dengan Valerie yang sempat buruk. Valerie, kau sedang mandi? Tanya Jupiter sembari membuka dasi yang melihat di lehernya. Hening, tidak ada jawaban dari dalam sana.
Suara gemericik air pun tidak terdengar. Kemudian dia melirik jam di pergelangan tangannya. Lalu Peter mengernyit. Ini sudah pukul 8 kurang 5 menit. Terlalu malam jika dia berpikir Valerie sedang mandi sehingga ketiduran. Gadis itu orang yang rajin. Selalu Jupiter menemukan Valerie sudah berdandan cantik, bahkan jika dia pulang cepat dari kantor.